Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Balai Pituturan, saya yakin semakin hari Anda semakin sehat. Apalagi Anda yang menyimak channel ini dengan baik, batin Anda menjadi lebih sehat. Sehat, ya. Dan bersama saya masih tetap dengan setia menularkan paham-paham dari para leluhur. Itu adalah Bapak Dr. Awan Kustratdiharto. Apa kabar? Alhamdulillah Pak Soleh, sehat-sehat semuanya. Gimana Pak Soleh? Sehat tak? Ya, keluarga ya. Sehat. Amin, amin. Baru-baru ini di Indonesia ini sempat geger karena ada diskusi dibubarkan, gitu ya. Dan saat dibubarkan itu pihak yang membubarkan itu mengatakan ada perintah dan sebagainya, gitu ya. Ini kayaknya memang banyak tren ya. Ada tren terutama di wilayah politik, ketika orang menyuarakan kebenaran dia kemudian dihambat, gitu. Ya tentu pihak yang dirugikan tidak berani secara langsung, tapi kadang menggunakan pihak lain. Suket teki yang dipakai, gitu ya. Bagaimana Bapak Awan melihat fenomena itu? Ya, ini kan fenomena nabok nyilih tangan. Oke. Ya. Di nabok itu memukul ya, nabok memukul ya, ya seperti menempeleng begitu, tetapi dengan menggunakan tangan orang lain. Jadi dia tidak sendiri menggunakan itu. Untuk apa tuh sebenarnya? Ya untuk melindungi dirinya, ya, untuk melindungi orang yang yang membayar, ya, karena memang banyak pekerjaan yang memang dia itu berprofesinya itu nyilih tangan tadi. Ya, ada yang juga nyewakan tangan. Ada yang nyewakan tangan, jadi ada yang nyilih, ada yang membayar tangan, ada yang nyewakan tangan untuk nabok orang. Ya itu seperti itu. Ya sebenarnya ini adalah cara-cara yang menurut saya ya pengecut. Ya orang wani dodo kalau orang Jawa itu. Ya wani ini nang buri. Ya beraninya di belakang karena menggunakan supaya dia tetap saja bersih begitu. Ya mau mengungkap korupsi ya orang menjadi tidak berani karena kan sudah ada tangan-tangan yang siap nabok gitu ya. Oke, kalau orang yang meminjam tangan, nyilih tangan, itu punya motivasi kan? Punya motivasi. Motivasi yang terkuat dia untuk pinjam tangan. Ya dia melindungi dirinya, ya untuk supaya orang tidak mau atau tidak berani mengungkap ya keborokan kejahatan yang dilakukan. Ya bisa kejahatan bisa macam-macam, dalam hal ini tentu ya karena tema kita anti korupsi ya dia menggunakan itu untuk melindungi supaya orang tidak mau mengungkit ya soal korupsi yang dilakukan gitu loh. Ya karena itu kan ya caranya yaitu ya meneror lah gitu, meneror dengan cara yang halus sampai cara yang kasar, yaitu dengan nyilih tangan ya supaya dia bersembunyi di balik itu. Begitu. Bagaimanapun membungkus yang busuk itu sebuah tindakan sia-sia kan ya. Betul. Ya. Karena bau tidak mungkin bisa disembunyikan. Saat pasti akan muncul gitu ya. Oh iya, kayak tadi gajah aling-alingan suket teki tadi. Sebenarnya orang tahu ya, melihat ya. Nah, kemudian apa yang memotivasi orang mau meminjamkan tangan? Dia kan sebenarnya sadar nih, dia adalah alat. Kenapa orang mau menundukkan diri sebagai alat? Ya itu motivasinya ya motivasi golek duit lah, ya cari uang lah gitu. Karena ya dia profesinya itu, tidak melihat lagi profesi bahwa ini nabok ini yang ditabok ini adalah orang benar, ya dia tidak peduli. Ya, sekalipun orang itu yang ditabok itu orang yang benar, kalau ada orang yang membayar ya sewa
sewanya dia untuk nabok, ya dibeli aja, ya dijalani saja gitu ya, diterima saja karena memang tidak memiliki komitmen terhadap kebenaran. Itu masuk dalam upaya yang kemarin kita sudah diskusikan ya, miceke wong melek. Ya, miceke wong melek. Artinya tindakan meminjam tangan itu sebuah teror untuk miceke. Betul, ya, miceke. Ya. Nah, bagi orang yang di luar dari dua orang tadi ya, yang meminjam dan yang menyewakan, kalau ada fenomena seperti itu, bagaimana kita bisa sadar diri gitu ya, bisa berpikir lebih jernih supaya tidak terjebak dalam permainan seperti itu? Ya, supaya tidak terjebak dalam permainan itu, ya memang ini resiko yang harus dipilih. Resiko yang harus dipilih ya pasti karena jasa untuk nabok itu sudah tersedia dan orang yang mau membayar nilai nabok itu ya juga sudah siap ya dengan penawaran seperti itu ya. Jadi ya kalau kita tidak mau berisiko ya tidak usah gawe perkara gitu ya, buat perkara karena ada kan kebenaran itu kan sebenarnya bisa dilakukan karena ada mengungkap kebenaran itu dilakukan karena ada orang-orang yang gelisah ya sebenarnya orang itu gelisah, pada dasarnya manusia itu orang baik ya, tahu sebenarnya itu ini benar atau salah ya meski kemudian dia tidak bisa memilih ya, tapi tetap dia hanya pilihannya hanya hanya buruk dan buruk ya saya pikir kalau orang-orang yang biasa meminjamkan tangannya untuk nabok itu ya sebenarnya ngerti toh Pak ya. Soleh ngerti sebenarnya bahwa itu tidak pantas dan itu tidak benar. Tapi alasannya ini profesi gitu loh. Ini panganku, ini jedingku, ya ini wadukku. Ya sehingga kemudian ya harus dilakoni ya meskipun itu hal yang buruk. Ya seperti itu. Jadi pilihan kita hanya ada dua. Yang pertama ya kita mau ngambil risiko ini atau tidak gitu. Ya kalau mau ngambil risiko ya siap-siap ditabuk saja meskipun kita tidak tahu sopo iki sing nabuk iki. Ternyata adalah orang-orang yang diutus yang mau membayar orang mau menabuk. Ya seperti itu supaya dia terhindar dari jerat hukum. Di Indonesia kita bisa melihat di berbagai wilayah terhadap berbagai peristiwa itu, bahkan masyarakat tidak bisa melihat apakah ini peristiwa murni atau ada sesuatu di belakangnya menggerakkan. Ada banyak kasus lah, misalkan ada kecelakaan tapi itu karena faktor menghambat investasi di daerah, misalkan seperti itu, atau ada banyak lagi yang lain. Orang yang nabok nyilih tangan ini nampaknya sudah mati hati kali ya, sehingga dia tidak peduli korbannya itu menderita seperti apa. Bagaimana pitutur Jawa setidaknya mengingatkan ya jangan begitu deh. Gimana? Iya. Sebenarnya kan tahu ya, mereka itu ngerti juga bahwa yang dia lakukan itu salah, itu tahu ya. Nah ya tadi seperti yang tadi saya sampaikan, tapi memang mereka itu ingin melanggengkan
ya. Bisa saja kekuasaannya yang disebut dengan keramat, bisa status sosialnya yang dia ingin lindungi, termasuk status sosial keluarganya, ya. Juga sebenarnya juga sedang mencari derajat, ya, tanpa dia harus mempertimbangkan bahwa misalnya jenang jumeneng itu penting, ya. Jenang itu kan sebenarnya kan level paling rendah di dalam kita itu hidup di dunia, yaitu hanya sekedar mencari jenang, ya, mencari duit, ya, mencari pendapatan. Itu sebenarnya manusia paling rendah, ya, di level 1 lah begitu, ya, karena dia menghalalkan segala cara untuk mencari jenang, ya. Kemudian jenang itu kan sebenarnya penting, ya, karena nama baik itu menjadi penting, ya, karena nama baik itu bisa menghasilkan jenang, sehingga nama baik itu sering saja kemudian dipelesetkan, ini kan aku lagi golek jeneng, jadi saya sedang mencari jeneng, ya, dalam hal ini status, ya, status sebagai status supaya baik, ya. Nah, status di mata orang lain baik, di mata orang lain mumpuni, unggul dan sebagainya, atau orang yang patut menjadi diperhitungkan dalam kekuasaan. Nah, tetapi mereka lupa bahwa misalnya jenang-jenang itu hanyalah sarana untuk mencapai jumeneng, ya, tawaduk gitu, ya, seperti itu, ya. Jadi kemudian itu yang lupa. Jadi hidup kita itu sebenarnya ingin jumeneng itu menep, karena menep itu nanti sudah tidak lagi kita itu memikirkan lagi jenang-jeneng gitu. Itu sebenarnya untuk pengendalian diri juga sebenarnya gitu. Soleh. Artinya tadi yang jumeneng tadi, ya, orang sudah menep gitu, ya. Sebenarnya itu ada batasan usia, atau sebaiknya setiap orang sejak awal pun itu selalu menerapkan menep itu. Ya, menep itu kan sebenarnya proses, ya. Ya. Proses tidak tiba-tiba. Ya, kita tidak menyalahkan tahapan mencari jenang dulu, ya, karena memang itu untuk menikmati kemenangan, ya, kejumenengan itu memang dia memang harus melalui tahapan jenang jumeneng itu, ya. Tetapi jangan berlebihan bahwa kemudian berhenti pada jenang dan jeneng saja, ya. Nanti itu menjadi alasan kenapa kita itu harus terus korupsi gitu. Artinya kembali lagi bahwa kunci dari semuanya adalah kita berkaca, ya, pada siapa diri kita ini sendiri, ya, gitu, betul, ya. Kita selalu bertanya pada diri kita sendiri, kita sebenarnya siapa. Kalau kita cukup sekali makan itu 1-2 piring, maka buat apa cari 4 atau 5 piring? Iya, ya, ngopo gitu. Iya kan? Iya. Gitu. Kalau pakai pakaian yang bisa menutup aurat saja sudah cukup, kenapa butuh pakaian yang sangat mahal, gitu kan? Kalau hanya karena atribut, ya. Ya, atribut. Kalau cuma sekedar atribut, toh semuanya akan ditinggalkan. Gitu, semuanya, ya? Akan ditinggalkan. Betul. Baik, sahabat Balai Pitutur, kita masih akan berbincang lagi nanti dalam episode-episode sebelumnya. Anda jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentar, dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan terhadap info-info yang terbaru dari channel ini. Terima kasih Bapak, yang sudah bincang-bincang. Terima kasih Pak Soleh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabeh guru, kabeh murid, kabeh sinau. Ya.